menyimpulkan bahwa filsafat ini adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Kemudian estetika. Estetika ini merupakan salah satu cabang filsafat yang membahas tentang keindahan. Estetika juga merupakan sebuah filosofi yang mempelajari nilai-nilai sensoris yang kadang dianggap sebagai penilaian terhadap sentimen dan rasa. Ikut pengertian keindahan. Keindahan menurut topologi yang berasal dari kata Latin bellum, akar kata bonum yang berarti keindahan. Menurut cakupannya, dibedakan keindahan sebagai suatu kualitas abstrak beauty dan sebuah benda tertentu yang indah de beautiful. Dalam filsafat kedua, hal itu kadang-kadang dicampur adukan saja. Keindahan menurut luasnya lingkup dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Keindahan dalam arti terluas meliputi keindahan alam, keindahan seni, keindahan moral, keindahan intelektual, dan keindahan mutlak atau absolut. 2. Keindahan dalam arti estetik murni mencakup pengalaman estetik dari orang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diterapkannya. 3. Keindahan dalam arti terbatas hanya mencakup benda-benda yang diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Selanjutnya adalah teori keindahan. Teori keindahan terdiri dari 3 teori. Yang pertama, teori objektif subjektif pada suatu nilai keindahan. Teori keindahan secara objektif menjelaskan bahwa keindahan merupakan hal yang memang sudah melekat pada suatu objek yang bersangkutan, terlepas dari orang yang mengamatinya. Selanjutnya, teori keindahan subjektif menyatakan bahwa ciri-ciri yang menciptakan keindahan pada suatu benda sesungguhnya tidak ada. Yang kedua, teori perimbangan. Teori ini menjelaskan bahwa keindahan tersusun atau berasal dari bagian-bagian susunan, atau lebih tepat lagi, ukuran, persamaan, dan jumlah, serta hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, teori sistem estetis. Teori ini menjelaskan bahwa keindahan merupakan hasil formil dari ketinggian, lebar, ukuran atau dimensi, dan warna. Teori ini menuntut konsep ideal yang absolut yang dituju oleh bentuk-bentuk indah. Teori bentuk estetik dari David H. Parker. Asas kesatuan utuh. Asas ini berarti bahwa setiap unsur dalam sesuatu karya seni adalah perlu bagi nilai karya itu dan karya tersebut, tidak menurut unsur-unsur yang tidak perlu, dan sebaliknya mengandung semua yang diperlukan. Yang kedua, asas tema. Dalam bentuk karya seni, terdapat beberapa ide, induk atau peranan yang unggul berupa bentuk, warna, pola, irama, tokoh atau makna. Yang ketiga, asas variasi menurut tema. Tema dari sesuatu karya seni harus disempurnakan dan diperbagus dengan terus-menerus mengumandangkannya. Yang ketiga, asas keseimbangan. Keseimbangan adalah kesamaan dari unsur yang berlawanan atau bertentangan. Kemudian adalah asas perkembangan. Asas ini dimaksudkan oleh Parker kesatuannya dari proses yang bagian-bagian awalnya menentukan bagian-bagian selanjutnya dan bersama-sama menciptakan suatu makna yang menyeluruh. Kemudian yang terakhir adalah asas telenjang. Menurut Dayang G, kalau asas-asas menurut tema keseimbangan dan perkembangan mendukung asas utama kesatuan utuh, maka asas yang terakhir ini merupakan penyusunan khusus dari unsur-unsur yang ada di dalam asas-asas tersebut. Di dalam karya seni, kadang-kadang terdapat satu unsur yang memiliki kedudukan yang penting. Unsur inilah yang mendukung secara tegas tema yang bersangkutan dan memiliki kepentingan yang lebih besar daripada unsur-unsur yang lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran dalam seni. Seni sebagai hasil kreasi budaya manusia mempunyai bentuk dan corak yang beraneka ragam. Di antaranya satu, aliran naturalisme. Aliran ini bertujuan untuk melukiskan bentuk-bentuk yang sewajarnya dengan mengindahkan perspektif garis dan warna
warna serta anatominya. Kemudian yang kedua, aliran ekspresionisme, yaitu melukiskan jiwa objek atau pendapatnya tentang jiwa objek, cara memaknakan idea tersebut terlepas dari pengaruh yang kebetulan ada dan disadarkan untuk dapat mencapai inti kerohanian. Kemudian yang ketiga adalah aliran impresionisme. Menurut Kartini Pramono, aliran impresionisme adalah melukiskan kesan alam yang diterima dengan spontan, cepat dan pasti. Bagian yang kecil-kecil tidak diindahkan. Yang diperhatikan keseluruhannya hingga suasana bentuk, gerak, dan sinar itu dilukiskan tidak terpisah. Teori penciptaan seni. Seniman dalam menciptakan hasil karyanya ada beberapa teori diantaranya seperti yang dikemukakan Delling G. 1983 adalah 1. Teori metafisis. Metafisis adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan proses analisis atas hakikat fundamental, mengenal keberadaan dan realitas yang menyertainya. 2. Teori ekspresi, pengungkapan. Teori ekspresi merupakan teori dalam filsafat seni yang menemukan pada sisi ekspresi. Teori ekspresi bertentangan dengan teori imitasi pertama. Pada teori berpendapat bahwa seni adalah murni dari sebuah emosi. 3. Teori psikologi. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari serta melibatkan studi perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. 4. Teori permainan, play story. Game story merupakan suatu pendekatan metafisis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Yang berikutnya yaitu tentang nilai seni. Karya seni sebagai hasil cipta manusia memiliki nilai pula untuk memuaskan manusia. Seni tidak hanya menyajikan bentuk-bentuk yang dicerap inderawi manusia semata, tetapi juga mengandung tujuan yang abstrak yang bersifat rohanian, yaitu suatu makna yang dapat memberi arti bagi manusia. Nilai-nilai tersebut adalah yang pertama, nilai kehidupan. Nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan manusia yang bersifat mendasar, sesuai harkat dan cinta manusia ditampilkan dalam dunia seni. Misal, ide kebahagiaan, kebaikan, dan keadilan. Kemudian yang kedua, nilai pengetahuan. Karya seni dapat memberikan suatu pemahaman terhadap alam sekitarnya dan berbagai aspek kehidupan yang melingkupinya. Misal, karakteristik, tata budaya, atau adat kebiasaan suatu masyarakat. Kemudian yang ketiga, keindahan. Dalam hal ini, pengertiannya menyangkut perasaan manusia. Keindahan hanya merupakan salah satu di antara hal-hal yang dicoba untuk dinyatakan oleh seni. Kemudian yang keempat, nilai indrawi dan nilai bentuk. Nilai indrawi menyebabkan seseorang pengamat menikmati atau memperoleh kepuasan dari ciri-ciri indrawi yang disajikan oleh suatu karya seni. Nilai bentuk menyebabkan seseorang mengagumi bentuk besar dan bentuk kecil. Kemudian yang kelima, nilai kepribadian. Misalnya, gaya arsitektur rumah adat Minangkabau akan berbeda dengan gaya arsitektur rumah umum.